Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasifah Putri Maharani dengan NPM 224111031, kelas Manajemen 22A, Universitas Teknokrat Indonesia. Baik, di sini saya ingin mengerjakan tugas manajemen keuangan pertemuan keempat, yaitu tentang materi rumus dan perhitungan rasio keuangan. Apa sih itu rasio keuangan? Adalah metode yang digunakan dengan tujuan mengevaluasi kinerja perusahaan untuk suatu periode. Tujuannya adalah untuk mengetahui sampai mana perkembangan perusahaan. Rasio keuangan diperoleh dari dua kata, yaitu rasio dan keuangan. Rasio adalah angka yang dihasilkan dari hubungan dua hal atau data yang berbeda. Sedangkan keuangan adalah hal apapun itu yang berkaitan dengan uang dan pengelolaannya. Apa sih jenis-jenis dan rumus rasio keuangan? Nah, ayo. Nomor 1 ada rasio solvabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva atau kekayaan. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama ada rasio utang. Cara menghitung rasio utang yaitu membagi jumlah utang dengan jumlah aktiva perusahaan atau bisnis. Perhitungan ini dapat memberikan informasi tentang besarnya aktiva suatu perusahaan atau bisnis untuk melihat seberapa besar jumlah aktiva yang dibiayai oleh utang. Rasio utang memiliki rumus, yaitu rasio utang sama dengan jumlah utang dibagi dengan jumlah aktiva dikali dengan 100. Jenis-jenisnya lagi yaitu ada rasio utang dengan pendekatan modal. Cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini yaitu membagi jumlah utang dengan jumlah modal. Semakin kecil persentase yang dihasilkan, maka semakin sehat keuangan suatu perusahaan atau bisnis. Hal tersebut berarti utang yang dimiliki tidak melebihi modal. Rasio utang dengan pendekatan modal memiliki rumus, yaitu dengan rasio utang sama dengan jumlah utang dibagi dengan jumlah modal dikali 100. Lalu ada rasio likuiditas. Apa sih rasio likuiditas itu? Yaitu adalah jenis perhitungan yang digunakan untuk melihat kemampuan likuiditas suatu perusahaan. Perhitungan yang memperhatikan aktiva lancar dan utang yang dimiliki. Berikut adalah beberapa jenis rasio likuiditas. Yang pertama ada rasio lancar. Perhitungan rasio lancar yaitu membagi aktiva lancar dengan utang lancar. Presentasi yang dihasilkan memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancar dalam jangka waktu yang pendek. Rasio likuiditas atau rasio lancar ini memiliki rumus yaitu rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar dikali 100%. Yaitu jenisnya juga ada rasio kas. Cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini yaitu menjumlahkan kas dan aktiva yang setara kas lalu membagi hasilnya dengan utang lancar. Rasio kas memiliki rumus, yaitu rasio kas sama dengan kas ditambah dengan aktiva setara dibagi dengan utang lancar dikali 100%. Dan ada rasio cepat. Rasio cepat adalah hasil selisih aktiva lancar dengan perselisihan yang kemudian dibagi utang lancar. Presentasinya dapat merupakan kesehatan keuangan suatu perselisihan atau bisnis. Semakin mendekati 100% maka semakin baik. Rasio cepat memiliki rumus, yaitu ada rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan utang lancar dikali 100%.
Lalu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas memiliki beberapa jenis, yaitu pertama ada rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan biasanya digunakan untuk mengetahui likuiditas perusahaan, yaitu dengan rumus rasio perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Lalu ada perputaran piutang, yaitu rasio perputaran piutang digunakan untuk mengetahui besaran piutang perusahaan atau bisnis. Dengan rumus rasio perputaran piutang sama dengan jumlah piutang dibagi dengan rata-rata piutang. Dan ada rasio perputaran tetap, yaitu rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dengan menggunakan aktiva tetap. Dengan rumus rasio perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Dan yang ada juga rasio profitabilitas. Rasio ini memiliki beberapa jenis, yaitu rasio margin laba kotor. Rasio jenis ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara laba kotor dengan penjualan. Semakin besar hasil rasionya, maka keuangan perusahaan semakin baik. Dengan rumus rasio margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi dengan penjualan. Lalu ada rasio margin laba bersih. Rasio jenis ini digunakan untuk melihat kemampuan suatu perusahaan atau bisnis dalam menghasilkan laba setelah dikurangi semua biaya, yaitu dengan rumus rasio laba bersih sama dengan laba bersih yang sudah dipotong pajak dibagi dengan penjualan. Dan yaitu ada rasio margin laba operasi. Rasio ini digunakan untuk menghitung laba yang dihasilkan sebelum terkena pajak dan bunga. Dengan rumus rasio margin laba operasi sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan penjualan. Lalu telah kita lihat bagaimana analisis rasio keuangan dapat mempermudah pihak-pihak terkait melihat kondisi sebuah perusahaan. Rasio ini berbentuk sederhana, hanya presentase atau angka ringkas alih-alih laporan keuangan yang menjelimet. Atas dasar itulah mengetahui analisis rasio keuangan dan bagaimana cara menghitungnya sama pentingnya dengan mengetahui cara membaca laporan keuangan itu sendiri. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.